Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi hari ini bagi-bagi pengalaman barangkali ya. Yang pasti kita semua mengerti bahwa apa yang kita hadapi sekarang nggak mudah. Tadi mendengar ceritanya Bu Titi aku salut loh sama Bu Titi, hebat banget ya, kebayang gitu ya, masih terbatas sekali, banyak keterbatasan kan sebetulnya kan kita semua. Kemudian juga bicara Indonesia yang kepulauannya sebegitu banyak, ceritanya juga pasti beda-beda permasalahannya. Nah, kemudian saya mau cerita sedikit bahwa ada satu anak saya yang memang satu sudah kuliah, satu lagi baru lulus SMA, lulusan corona, betul, yang jadi wisudanya semuanya online lah semuanya ya. Ada yang sedih, tapi saya cuma bilang sama dia, "Nggak usah sedih deh," gitu ya. Selalu pasti ada hikmah di balik yang kita hadapi dengan sulit. Tapi saya masih punya yang kembar, Mas, saya punya yang kembar umurnya 10 tahun. Nah, ini dia nih yang jadi senternya semua. Jadi kalau ibu-ibu lain mesti mengajari anaknya satu, kalau saya mesti ngajarnya 2 langsung. Dan, tentu distraction-nya ya, maksudnya gangguannya itu jadi lebih banyak. Kenapa? Ya dengan sendirinya mereka berdua aja pasti main terus, ditinggal sedikit juga main terus. Saya bawa bawa slide sedikit, ini sih hanya mengingatkan. Saya kadang-kadang juga kalau lupa, saya langsung ngingetin, "Oke, kita harus ngerti bahwa syarat pertama belajar tuh apa sih? Ini syaratnya cuma satu sih, dan nggak usah macam-macam yang lain, pokoknya ada syarat satu ini sudah cukup menyelesaikan permasalahan kita dalam belajar." Next ya, ini dia ceritanya adalah aturan utama belajar. Cuma ini sisa cuma satu. Belajar itu harus menyenangkan. Kalau belajar tidak menyenangkan, sudah pasti nggak akan masuk yang dipelajari. Kalau belajar pakai kepaksa, udah pasti nih, barangkali sekarang kalau ditanya masih bisa. 5 menit kemudian juga udah nggak ingat. Dan memang belajar yang paling bagus itu adalah belajar sambil bermain. Banyak yang suka tanya sebetulnya ya, kalau bicara menyenangkan itu kan gimana disuruh bisa menyenangkan sih? Kalau misalkan, kita belajar sesuatu yang sulit dan alatnya juga susah, terus caranya juga susah, gimana gitu, gimana bisa menyenangkan? Memang gurunya harus kreatif, memang orang tuanya harus kreatif. Tapi saya cuma mau mengingatkan saja, di hidup ini kita harus belajar terus kan. Kita nggak akan berhenti belajar. Nah saat ini kita juga akan belajar nih, belajar jadi orang tua untuk mendampingi anaknya. Barangkali sebelum-sebelumnya kita nggak usah mendampingi pun, udah oke. Sekolahnya sudah menyelesaikan, gurunya sudah menyelesaikan. Sekarang kita belajar lagi ceritanya nih sebagai orang tua juga. Next ya, slide selanjutnya ya. Slide selanjutnya saya mau bertanya nih sebetulnya, kita kan kalau di hidup tuh ada masanya banyak, ada dari bayi balita, ada sekolah, kuliah, kerja, begitu, sampai yang terakhir tuh ada berumah tangga dan menjadi orang tua. Semua itu kita belajar, karena nggak ada yang langsung bisa tuh nggak ada. Yang paling penting sekarang ya adalah saya mau bertanya, di masa yang mana kita belajarnya paling banyak? Ternyata masa yang paling banyak itu adalah waktu kita bayi dan balita. Karena itu juga bayi dan balita itu yang namanya otak kita itu berkembang paling bagus. Makanya ada yang namanya 1000 hari pertama kehidupan, ada yang namanya golden period. Karena kita sebetulnya waktu bayi itu kita belajar 24 jam. Dari belajar bicara, belajar mengenai gelap terang, belajar semua. Nah, biasanya belajar agak mundur nih biasanya ya. Waktu kita sampai di setelah kuliah, terus kerja, waktu bekerja tuh kita dapat suasana yang makin lama makin nyaman, kita menguasai bidang kita, udah nggak pernah belajar lagi. Jadi orang tua kita mulai belajar lagi sebetulnya ya. Tapi kadang-kadang nyaman juga tuh, pokoknya pakai cara kita, diikutin sama anaknya. Padahal harusnya kita nggak berhenti belajar. Sebetulnya otak kita juga butuh loh belajar, tapi belajarnya memang harus menyenangkan. Kalau ditanya, bayi dan balita itu pasti menyenangkan. Gini ya, ibu-ibu nih yang di sini ikutan sama saya. Waktu anak kita belajar jalan, kan pasti jatuh lagi, jatuh lagi. Pernah nggak kita marahin? Gimana sih, udah berkali-kali masih jatuh juga? Nggak pernah kan? Biasanya kalau anak kita belajar jalan, baru satu langkah, oh pinter, oh hebat. Nah itu caranya ya. Jadi pada dasarnya buat si anak juga semuanya tuh supportnya bagus semua. Nah ini juga yang dibutuhkan sebenarnya sama anak kita waktu dia belajar. Makin sulit yang dia pelajari, makin sulit yang kita ajarkan pada dia gitu ya, kita harus memberikan lebih banyak lagi support. Jadi waktu kita bilang, wah hebat, begitu ya, atau ada hadiah apapun juga yang kita berikan.
nggak usah mikirin barang-barang yang harus dibeli. Tapi kata-kata yang menyenangkan, kitanya ketawa dengan senang, itu sudah menyenangkan. Itu sudah jadi hadiah tersendiri buat anak kita. Jadi mulai dari sekarang, kalau ngajarin, jangan marah-marah. Ngerti memang tidak mudah, karena saya juga orang tua, saya tahu banget udah diajarin berkali-kali, ternyata pas ditanya, "Apa yang nggak bisa?" Nggak bisanya dari awal lagi, berarti dari tadi kita ngomong itu didengerin apa enggak sih? Pasti begitu kan. Tapi ternyata kalau mau efektif belajarnya itu, dia harus senang, kita juga harus senang sebetulnya ya. Next-nya saya punya gambar, ini nih yang kejadian sekarang. Walaupun kalau ini ceritanya adalah ya, semuanya tuh punya gadget, punya sarana yang cukup. Tadi kan kalau Bu Titi ceritanya kan, nggak semua orang loh punya sarana cukup, tapi Bu Titi yang punya sarana cukup itu pun banyak ceritanya. Termasuk barangkali begini, masing-masing dikasih laptop. Nah, tapi di laptop di rumah tuh ternyata ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang bagus, ada yang enggak. Nah, itu rebutan laptop aja nggak selesai-selesai. Tiap hari nanti ada rebutan laptop. Jadi pada dasarnya ada saja cerita di mana kita memang tadinya tidak biasa, sekarang dipaksa harus langsung melakukan tanpa pakai latihan dulu. Kan yang namanya PJJ ini kita nggak bisa milih ya. Pak Iwan terima kasih banyak buat itu loh kurikulum daruratnya Pak Iwan. Salam buat Mas Menteri karena memang harusnya gitu ya kita hanya belajar yang esensial aja deh gitu. Yang sisa-sisanya udah nggak mungkin. Tadi waktu Pak Iwan cerita mengenai oh gurunya boleh ngajarin kapan aja. Saya malah berpikirnya gini loh Pak Iwan, kalau gurunya harus melayani si A jam 8, melayani si B jam 10, melayani si C jam 12. Nah, gurunya kapan istirahat gitu loh. Gurunya sendiri kan punya anak yang barangkali dia juga harus dampingi. Jadi ini banyak cerita lain ya. Jadi saya ngerti yang paling bermasalah di sini bukan cuma orang tua, tapi gurunya juga bermasalah. Mereka kan juga nggak tiba-tiba nih. Mereka juga harus nggak pakai latihan, harus mengerjakan PJJ. Jadi gambar yang dilihat di sini, ayahnya juga kan kerja di rumah. Jadi kalau ayahnya kerja di rumah, ayahnya nggak mau diganggu. Ibunya harus masak, bla bla bla, banyak banget kerjaan yang lain, tapi anaknya juga mesti dilihat. Jadi memang ini yang akan kita pelajari sama-sama. Bisa nggak? Bisa, tidak ada yang tidak bisa. Tapi memang hatinya mesti ringan. Jangan mikirnya susahnya aja, tapi mikirnya adalah sesuatu ini kalau kita nanti kuasai jadi mudah kok, jadi ringan kok. Tapi memang karena belum dikuasai mau tidak mau ya. Nah, kemudian selanjutnya nih saya punya gambar lagi. Ini nih sesuai nih tadi kan kalau Bu Titi cerita mengenai tematik-tematik nih biasanya ibunya udah langsung mau pingsan. Aduh, apalagi sih? Nggak usah yang SMP loh Pak Iwan gitu ya, Mas moderator. Nggak usah SMP loh, yang kita bicara ya, bicara yang SD aja, begitu udah kelas 5, kelas 6, ada malah yang kelas 4, ibunya udah stres, ibunya yang mau pingsan duluan. Karena ibunya tidak mengerti begitu, kata ibunya, nggak ngerti dulu nggak diajarin seperti ini ya. Jadi kalau bisa jangan kasih yang susah dong. Nah, waktu awal-awal PJJ itu kalau anak-anak saya itu setiap guru merasa punya kewajiban ngasih tugas. Jadilah kalau mata pelajarannya 5, dapat 5 PR di sana. Yang panik bukan anaknya sih asik-asik aja, sementara ibunya yang panik. Dan rame-rame semua protes ke sekolah, minta tugasnya jangan banyak-banyak. Jadi yang minta tugasnya dikurangi itu bukan anaknya, tapi ibunya. Tapi mengerti sekali sih sebetulnya, karena memang si ibu mendampingi, sementara si ibu harus belajar lagi. Banyak di antara kita yang barangkali tidak suka sama matematika. Ada yang cinta, tapi nggak banyak. Tapi yang nggak suka itu banyak sebetulnya. Yang merasa bahwa matematika itu beban sekali. Jadi waktu kemudian dapat PR matematika anaknya, ibunya yang keringat dingin duluan. Mengerti sekali. Jadi kalau bisa sih, memang kita sama-sama nih. Gurunya, orang tuanya, anaknya. Lanjut ya. Nah, yang paling penting katanya, ini belajar dari orang-orang yang memang sudah ahlinya dalam pendidikan, persiapan belajar itu harus ada. Supaya belajarnya menyenangkan, mesti ada persiapan. Jadi kita nggak bisa nih asal jam, misalkan nih kita mau mulai jam 8. Jadi jam 8 kurang 15 itu baru gerabak-gerubuk, itu tidak bisa. Terus kemudian kita mesti ngerti anak kita tuh belajarnya gimana. Ada anak yang mesti pakai musik. Anak yang ada yang mesti duduk. Tapi ada loh anak yang agak tiduran-tiduran begitu, baru kemudian dia bisa belajar lebih jauh. Jadi kita nih sebagai orang tua tuh mestinya ngerti anak kita nih belajarnya kayak gimana ya. Walaupun kadang-kadang gurunya minta, "Duduk ya, rapih ya." Tapi belum tentu bisa diikutin. Mungkin banyak yang sering lihat gambar ya anak-anak nih. 5 menit pertama, 10 menit kemudian, setengah jam kemudian bentuknya udah lompat-lompatan. Tapi itu anak-anak
memang. Bicara apalagi anak SD ke bawah dengan sendirinya. Terus suasana belajar, kalau saya sih bilang gini, walaupun tempat kita barangkali, oh tidak luas loh tempat saya, cari sudut rumah yang paling kiranya paling nyaman. Kita bisa bolak-balik lihat gampang gitu ya, tapi anak-anak juga nggak gampang terganggu. Dicari aja posisinya di mana yang paling enak. Terus kalau punya binatang peliharaan, hati-hati. Kenapa? Anak-anaknya tuh gampang banget ya teralih perhatiannya waktu misalkan si pus lewat. Nah, gurunya nerangin atau lagi dengar video, pusnya lewat, pegang pus. Lupa deh kemudian. Terus jangan takut salah. Jadi gini, kalau jadi orang tua mengajarkan, salah loh mama ternyata. Ya ajarin lagi aja, kita belajar dari kesalahan. Ingat ya, tidak mungkin ada proses pembelajaran kalau tidak ada kesalahan. Jadi orang tua juga nggak apa-apa kok, kita memang belum pernah belajar yang seperti ini. Jadi kalau kita kemudian memberi sesuatu dan salah, it's okay gitu ya. Orang tua itu dari awal adalah guru pertama. Jadi kita juga sebelumnya sudah jadi guru, bukan baru sekarang aja loh gitu. Satu lagi yang terakhir, jangan maksa. Kalau anaknya udah capek, udah nggak mau, ya udah. Kita cari waktu lain aja yuk, di mana semuanya menyenangkan. Karena kalau udah maksa, nggak akan dapat hasil yang baik ya. Kemudian ada yang ceritanya bahagia belajar di rumah ya. Jadinya semua anak itu senang belajar, cara belajarnya beda-beda, waktu belajarnya juga beda-beda. Kalau bisa ditunggu anaknya siap. Kalau memang bisa milih waktu, tunggu anaknya siap. Jangan waktu anaknya belum siap kita paksa. Kalau anaknya butuh waktu lama untuk siap, banguninnya lebih pagi. Daripada nanti kita gerabak-gerubuk dan anaknya waktu masuk ke sana udah nggak siap. Sebetulnya kalau di TK ya, kebetulan saya juga punya TK gitu. Di TK itu kita sengaja pagi hari itu ada yang namanya assembly yang kita kumpul-kumpul sama anak-anak. Anak-anak suruh ajakin lompat-lompat, nyanyi-nyanyi, supaya semua tenaganya tuh yang masih mau lompat-lompat itu dikeluarkan dulu. Jadi begitu kemudian nanti dia masuk ke kelas, dia udah siap untuk belajar. Ini juga sama. Kalau bisa anaknya itu jangan pas bangun tidur, makan, langsung disuruh. Anaknya masih nggak mau diem. Nanti pas dengerin gurunya agak susah tuh biasanya. Oke, ada beberapa hal penting lain yang barangkali saya cuma mau mengingatkan aja sebagai orang tua. Jadi ada ilmunya ya. Yang pertama adalah sebelumnya nih slide-nya sebelumnya. Slide yang pertama, beberapa hal penting ini. Belajar sesuai sama porsi anak. Jadi ada hitungannya. Jadi ada teorinya bahwa konsentrasi anak itu cuma 1 menit dikali umurnya. Berarti kalau anak yang umur 7 tahun itu kisarannya sekitar 7 sampai 10 menit, nggak bisa lebih dari itu. Jadi kalau kita lagi mengajarkan sesuatu, jangan maksa sampai harus setengah jam. Waktu 10 menit kita tenang dulu. Dikasih soal barangkali, dikasih kemudian gambar barangkali, dikasih apapun juga, kemudian baru kita mulai lagi. Kalau anaknya sudah umur 15 tahun, boleh barangkali sampai 20 menit. Ini buat ibu-ibu juga, buat ibu gurunya juga, karena pada dasarnya kalau sudah terlalu lama, konsentrasinya nggak akan buyar juga kok. Kita juga nanti capek panjang lebar, sudah berbusa ngomongnya, nggak didengar juga sama anaknya ya. Kemudian selalu sediakan selingan yang disukai sama anak. Jadi saya tuh biasa tuh kasih cemilan, kasih ada hadiah kadang-kadang. Kalau saya yang harus menerangkan, saya dikasih banyaklah hadiah-hadiah kecil yang barangkali hadiahnya bukan sesuatu yang gimana. Oh, barangkali di rumah lagi bikin apa, nah duluan tuh dikasih dia. Anak yang lebih cepat itu barangkali saya kasih duluan, nanti yang lain juga dapat sebetulnya ya. Sebetulnya sih apresiasi aja sih yang bikin anaknya juga lebih seru. Kemudian juga kita mesti lebih kreatif. Jadi memang ada PR tambahan buat orang tua, karena orang tuanya mesti lebih kreatif. Kalau saya sendiri, karena anak saya itu 2, saya biasanya bikin soal juga. Jadi gurunya bikin soal, saya bikin soal juga yang agak mirip-mirip dengan yang gurunya bikin, supaya nanti saya pengen tahu anak saya ini seberapa ngerti sih dengan pelajaran tersebut. PR sih memang pekerjaan buat saya. Kadang-kadang saya tuh mengajar anak saya tambah-tambahan pertama kali dulu saya menggunakan kartu remi. Jadi saya mengajar anak saya main kartu di mana dia harus berhitung. Jadi kalau kita main 41 itu dia harus berhitung dengan cepat. Jadi berusaha gimana caranya gitu ya, kalau bisa gitu sambil bermain, jadi lebih mudah. Kalau sama anak yang lebih besar misalkan, saya mengajarkan jembatan keledai. Nah ya kalau mau menghafal ini ya, coba deh mikirin ini. Nanti terus saya bilang sama anak saya yang SMA ini loh jembatan keledainya, mama dulu zaman dulu sih begini jembatan keledainya. Terus mereka dia bilang, aku bikin sendiri boleh nggak, Ma? Boleh.
Jembatan keledai itu adalah memang buat kita sendiri kita pakai, terserah. Nanti mereka seru tuh, kadang-kadang jembatan keledainya itu lebih lebih bagus daripada apa yang saya terangkan gitu. Nah, itu menyenangkan sekali. Ada yang namanya mind map juga ya. Kemudian belajar dari kesalahan. Pokoknya kalau bikin salah, kita yang salah atau anaknya yang salah, kita ajarin, ih salah itu nggak apa-apa loh. Tapi salah itu jadi kita ngerti, oh kita kurang bisa, kita kurang mengerti di mana gitu. Yang penting ibunya nggak marah-marah, ibunya nggak panik. Eh, Hal penting yang paling terakhir, tapi yang paling penting sebetulnya adalah anaknya mesti bahagia waktu belajar, tapi orang tuanya juga mesti bahagia. Jadi kalau kita sebagai ibu mendampingi, tapi kita nggak bahagia, karena kita mikirin, duh belum masak, belum ini, nggak bisa, nggak akan kejadian. Pendampingan itu nanti malah nggak ada hasilnya. Belum lagi nanti kita marah-marah, ke bawah sama emosi. Kalau kata teman-teman saya tuh kayaknya butuh liburan itu karena stres berhubungan sama pendampingan anak belajar. Padahal seharusnya tidak demikian. Mungkin cara yang kita pilih ya belum benar atau kita terlalu lama di sana. Jangan salah, anaknya cuma bisa konsentrasi 10 menit misalnya atau 20 menit. Kita pun untuk mengajarkan itu konsentrasinya juga nggak bisa lama-lama amat supaya kita sama-sama senang. Belajar itu syaratnya cuma satu, harus menyenangkan. Kalau sudah dapat formulanya, ini formulanya beda-beda ya, untuk tiap rumah, untuk tiap ibu, untuk tiap anak. Anak saya yang kembar saja, ceritanya beda. Apalagi kemudian anak yang beda usia, anak yang background-nya berbeda. Intinya sekarang, ketemu formulanya, ketemu polanya, waktu menyenangkan, jalannya akan lebih baik. Kita mesti mengerti bahwa keterbatasannya banyak, salah satunya keterbatasan gadgetnya. Tapi jangan salah, atau kalau nggak gadget ya barangkali lainnya ya kan harus daring. Tiba-tiba, wah tidak, pas di mau daring, lainnya tiba-tiba terputus. Tapi apapun ceritanya, semua permasalahan pasti ada solusinya. Tapi menjalaninya jangan panik, menjalaninya harus bahagia. Supaya dapatnya adalah hasil yang terbaik. Begitu ya, Mas? Luar biasa, Bu Dokter. Ini sangat mengembangkan atau menguatkan hati para orang tua sepertinya ya. Penting banget tadi itu. Memang ini tidak mudah, tapi ya jangan panik karena tadi itu kalau kita mau mendampingi buah hati, kalau kitanya nggak siap, jangan-jangan nanti malah pendampingannya tidak optimal. Ini sangat penting sekali, Bu Dokter. Dan boleh nggak dibagi? Ini kan menjadi orang tua tidak mudah gitu ya. Kira-kira dokter dulu itu belajar menjadi orang tua di masa pandemi ini tuh pasti ada jatuh bangunnya gitu. Ada tips nggak sih Bu Dokter untuk bisa memberikan pendampingan yang optimal tadi? Ya, pastilah ada jatuh bangunnya, pastilah yang tiba-tiba sampai keluar tanduk gitu ya, atau tiba-tiba rambutnya keriting saking udah nggak kuat. Saya kadang-kadang kalau teman-teman saya curhat, kan kita punya grup yang kita curhat gitu ya, pokoknya ventilasi lah sambil dikeluarkan semua. Saya cuma bilang gini deh, kan anak saya kembar. Kalau dia cuman ngeluh satu anak, saya tuh langsung 2 anak loh gitu, dan 2 anak itu permasalahannya cuma satu. Mereka saja bisa kemudian berkoalisi gitu loh ya, bikin sesuatu yang ceritanya lebih lain lagi gitu. Jadi intinya sekarang adalah saya cari posisi yang paling baik. Pokoknya gimana caranya menyenangkan dua-duanya ini, anak saya kan 2 dan memang caranya beda. Yang satu modelnya harus duduk tegak baru tuh bisa masuk. Yang satu tuh kalau tegak gitu malah nggak masuk. Mesti yang agak gini-gini gitu modelnya. Jadi ya saya udah lihat oke, nggak usah dipaksa. Mana yang mana modelnya. Walaupun kayaknya barangkali ibu-ibu pengennya kan harusnya tegak, harusnya rapi. Nggak bisa. Ada anak-anak yang memang tidak seperti itu. Ada yang mesti pakai lagu. Saya siapkan, oke mau dengar lagu apa. Ada yang tidak pakai lagu. Ada yang begini saya kasih kadang-kadang. Oke, kalau udah dapet, terus bikin tugasnya dan bagus, kita boleh break sejenak, boleh main games. Kadang-kadang games itu jadi hadiah buat mereka. Atau misalkan mereka boleh melakukan sesuatu yang mereka suka, naik sepeda. Naik sepeda kan nggak bisa keluar nih, berarti di rumah. Jadi kadang-kadang tuh di rumah ya, saya geser semua furniture supaya anak saya bisa muter-muter di sana. Walaupun berantakan rumah saya, tapi yang penting anaknya bahagia dulu dan kemudian belajar jadi menyenangkan. Karena ada hadiah-hadiah kecil yang selalu jadi surprise buat mereka. Tapi Luar kalau ditanya, biasa. tetap nggak mudah ya, bukannya mudah. Iya, ini benar sekali. Tidak mudah, tetapi kata Bu Titi tadi, gitu ya, bukan mencari alasan, tetapi bagaimana kita tadi
tujuannya atau purpose-nya adalah belajar harus menyenangkan gitu ya. Luar biasa. Berarti kita juga ada support system dan juga jangan lelah untuk menggali terus. Karena setiap anak pasti berbeda dan setiap anak pasti punya surprise-nya gitu ya, kejutannya setiap saat dan itu penting untuk orang tua. Baik, terima kasih